Setelah seorang asisten tampan datang ke kantor presiden. Saya pikir saya akhirnya bisa offline. Siapa yang mengharapkan pelajaran berikutnya disetujui? Pahlawan wanita mengirim pesan kepada Xuan. Aku akan mengawasi perawat dalam setengah jam. Jika kamu tidak datang. Saya tidak keberatan datang dan menjemput Anda secara langsung. Nada ancaman yang akrab. Kulit kepala saya mati rasa saat saya melihat berita. Tenggorokan Huo Lingwei menegang hebat. Xuan masih memiliki waktu 25 menit. Pesan Huo Lingwei di kota obrolan seperti desakan kehidupan. Seseorang dikirim setiap menit. Menangis dan membuat masalah. Anda tidak bisa mengolok-olok masa depan Anda. Aku menyelipkan dan menghapus segenggam air mata. Dengan gemetar, pakai sepatumu dan keluar. Huo Lingwei memiliki 3 menit lagi dan aku tidak dapat menjawab. Berlari ke kamar tidur. Meja depan mengantarkan anggur dan melihat bahwa aku menang. Naiklah. Apakah ini Tuan Shen? Dengan cara ini, silakan. Tuan Huo sedang menunggu Anda di kantor. Dan dia mengangkat tangannya dan dia berkata, silakan. Dan dia menuntunku ke atas. Dua wanita yang berjalan di meja depan melihat lift naik ke atas. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Siapa orang yang baru saja naik itu? Aku tidak tahu. Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan Tuan Huo? Jangan bicara omong kosong. Kita selalu punya tunangan. Lift naik dengan cepat. Tapi segera. Tidak ditelepon. Huo Lingwei mengirim pesan yang mendesak hidupnya. Cepatlah. Xuan, kamu terlambat pada saat bersamaan. Pintu lift ding terbuka. Saat aku melangkah keluar dari lift, tiba-tiba aku menyesalinya. Lari. Namun, pintu lift tertutup saat aku keluar. Aku sangat bodoh, seharusnya aku menerimanya. Saat pesan Huo Lingwei. Berkemas saja dan menyelinap pergi. Daripada dengan bodohnya masuk ke mulut harimau. Atau pengiriman rumah? Aku berdiri diam, Tuan Shen. Tiba-tiba aku teringat bahwa gas saya tidak dimatikan. Aku belum menyelesaikan sepatah kata pun. Cahaya opera Peking seperti hantu datang dari depan. Suara lembut gas Xuan tidak dimatikan. Tidak masalah. Hanya gas. Bocor bahwa tidak aman untuk hidup. Xuan kebetulan pindah bersamaku. Opera Pekingku. Sampai jumpa. Huo Lingwei melangkah ke arahnya. Secara naluriah aku ingin mundur. Saat itu, serangkaian orang tiba-tiba datang dari koridor. Langkah kaki yang kacau. Sosok tinggi dan lurus muncul di koridor. Sambil memegang dokumen yang baru dicetak di pelukanku. Langkahnya tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, aku sampai ke mataku. Aku akan jatuh datar. Jatuh di Huo Lingwei. Wanita itu dengan cepat menyamping untuk menghindari. Bang! Pria yang mendekat terbanting ke tanah. Dokumen di tangannya tumpah. Mata kananku berkedut. Punya firasat buruk. Deteksi pertama adalah bahwa protagonis pria dan protagonis wanita memiliki pertemuan langsung. Ikatan semakin dalam. Prestasi. Karakter ini bertindak sebagai saksi. Peningkatan penyelesaian tugas 50%. Huo Lingwei menghampiriku dengan wajah dingin. Mengulurkan tangan dan mengalungkan tanganmu di bahuku. Mendorongku ke sisinya. Kirim anggur dan bersihkan. Itu adalah Tuan Huo Lingwei, yang memelukku. Dilarang pergi ke kantor seseorang. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat orang yang terbaring di tanah. Aku mendengar nafas yang membara. Xuan masih memiliki pikiran untuk memperhatikan orang lain. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggapku serius. Ini bukan aku belum selesai. Huo Lingwei mengulurkan tangan dan menempelkan tangannya ke mulutku. SSST Xuan. Memiliki waktu ini untuk memperhatikan orang lain. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana memberitahu aku sebentar? Bai Junsi, jangan berbaring juga. Cepat ambil semua yang ada di tanah. Setelah membersihkan. Lalu jelaskan padaku perilakumu hari ini. Suara Song Jiu. Mengungkapkan ketidakmanusiawian yang hampir acuh tak acuh. Itu sangat kasar ketika jatuh ke telinga Bai Junsi. Seharusnya tidak seperti ini. Song Jiu harus dihormati. Dengan hormat bantu dia berdiri. Pertama kali kamu peduli apakah dia terluka. Dan Huo Lingwei harus memeluknya. Khawatir tentang dia.
Ini bukan sikap yang tak terhindarkan. Bai Junsi berjongkok untuk mengambil informasi dengan wajah suram. Tapi melihat melalui area kantor. Menatap pintu yang tertutup. Apa yang salah? Dia dibuat khusus untuk Huo Lingwei. Dihindari seperti ini. Siapa pria itu? Aku kehabisan nafas dicium di kantor. Huo Lingwei bantu. Aku salah, sayang Xuan-Xuan, aku sangat merindukanmu, bibir ke bibir. Suara Huo Lingwei aneh dan lengket. Aku tidak mengerti. Dia di luar sana. Mengapa Huo Lingwei menjadi seperti ini? Huo Lingwei, apa yang kamu coba lakukan? Ciuman Huo Lingwei jatuh di mataku. Mencium air mata dari Xuan-Xuan. Kamu terlambat. Mencoba berlari di depanku. Saat dia berbicara, dia dicium di bibirnya yang merah dan bengkak. Xuan-Xuan, apakah kamu hanya ingin diserbu olehku? Ho Lingwei, kamu orang gila. Senyum Ho Lingwei. Ya, aku orang gila. Hanya tergila-gila pada Xuan-Xuan. Tunangannya akan segera menjadi suaminya. Bagaimana kalau dia jadi gila? Di kantor. Aku menjadi bantal humanoid Huo Lingwei. Dari waktu ke waktu dia menundukkan kepalanya dan menggosok ringan. Keuntungan yang tidak habis-habisnya. Suatu hari turun. Saya selalu punya ilusi bahwa saya tidak bisa melihat matahari keesokan harinya. Aku menggigil dan mengikuti Huo Lingwei keluar dari kantor. Dia mengantarkan anggur. Rak berkas di tangannya jatuh ke tanah. Terkejut, aku melihat Huo Lingwei keluar dengan tangan memelukku. Apakah Sun terlihat bagus? Suara dingin Huo Lingwei terdengar di telinganya. Song Jiuhui Dewa mengambil map itu. Kasus akuisisi Tuan Huo Zhengrui dikirim ke kotak surat saya. Aku akan kembali dan menanganinya. Pintu lift terbuka. Huo Lingwei akan masuk. Tiba-tiba di belakang. Seorang anak kecil yang rendah datang. Tuan Huo, saya mendengar bahwa Anda memiliki tunangan. Apakah Anda tidak takut untuk menyebarkan berita dan didengar? Suara Bai Junsi keras. Ada sedikit pertanyaan dalam kata-katanya. Mata Huo Lingwei tampak seperti akan membunuh seseorang. Jatuh di Bai Junsi. Maaf. Maafkan aku. Bukankah begitu? Tuan Huo, apakah Anda tidak punya tunangan? Saya selalu berpikir Anda bersih. Saya tidak berharap Anda menggendong tunangan Anda di punggung Anda. Jadi saya keluar dan saya berpelukan dengan orang ini. Mata Huo Lingwei semakin dingin dan dingin. Bai Junsi tidak berani mengatakan apa-apa nanti. Anda tahu banyak dan Anda cukup lunak. Huo Lingwei mencibir. Dan membawaku ke pelukannya. Xuan-Xuan memiliki sandera yang bertanya padaku. Sebagai tunanganku tersayang. Apa kau tidak akan mengatakan sesuatu? Katakan sesuatu. Bisakah saya mengatakan biarkan Bai Junsi? Apakah Anda akan membawa wanita-wanita ini pergi? Tidak, aku punya perasaan. Jika saya mengatakan begitu. Ho Lingwei akan menyegel lebih banyak lagi. Aku melihat Bai Junsi. Tarik napas dalam-dalam halo. Saya Shen Moxuan. Tunangan Ho Lingwei. Bai Junsi membelalakan matanya. Anda adalah tunangan Tuan Huo. Bagaimana mungkin? Song Jiu meminta Departemen Urusan Manusia untuk membawa orang kembali untuk pelatihan. Jika Anda lulus, jadwalkan ulang. Setelah dia belajar bagaimana menjadi. Di hadapan asisten yang memenuhi syarat. Jangan biarkan dia muncul di depanku. Wajah Bai Junsi berlumuran darah. Tubuh kurus sedikit goyah. Hari pertama memasuki Huo. Tidak hanya dia tidak menarik minat Huo Lingwei. Saya juga tidak melihat rahasia Huo. Dia langsung dipindahkan dari kantor CEO. Keluar dari Huo. Huo Lingwei membawaku langsung kembali ke Teluk Selam. Masuk ke dalam. Setiap dekorasi yang menarik perhatian. Mereka semua membuatku merasa sangat akrab. Apakah Xuan-Xuan menyukainya? Dan aku menganggukkan kepalaku. Kenapa kau membawaku ke sini? Anda adalah master di sini. Ya, kita semua akan tinggal di sini sampai resepsi pernikahan. Tentu saja itu harus memuaskan Anda. Kapan aku bilang begitu? Aku pindah bersamamu. Bukankah Xuan-Xuan mengatakannya? Tidak, itu tidak masalah. Bagaimanapun, Xuan-Xuan akan setuju pada akhirnya. Saya ingin membantah di tempat. Disela oleh Huo Lingwei selama 30 hari 90 tahun.
Huo Lingwei membungkuk dan melihat satu sama lain selama sehari. Kami belum bertemu selama sebulan. Kohabitasi yang berbeda adalah oke. Tapi aku harus menghabiskan waktu ini. Buat itu darimu, Xuan-Xuan. 100 tahun dengan bunga. Bagaimana Xuan-Xuan berencana untuk membayar? Saya dibuat tertawa oleh Huo Lingwei. Huo Lingwei, siapa yang mengajarimu melakukan ini? Tidak masalah siapa yang mengajarkannya. Inilah masalahnya. Saya memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi sesuatu. Bukan? Jadi apa pilihan Xuan-Xuan? Aku mengertakkan gigi dan tersenyum. Saya memindahkan makan malam dan Huo Lingwei membuatnya sendiri. 4 piring dan 1 sup. Penuh warna dan keharuman. Setelah makan malam, Huo Lingwei membawaku ke ruang kerja. Huo Lingwei menatap berkas itu selama 2 detik. Berdiri dengan wajah dingin. Xuan-Xuan, aku takut padanya dan menggigil. Telepon hampir mengenai wajah saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cium aku. Aku menatap Huo Lingwei entah kenapa. Dia membungkuk dan mantap. Yah, itu adalah nafas jeratan lainnya. Xuan-Xuan, aku akan mengirimmu untuk beristirahat. Aku akan kembali bersamamu setelah aku selesai bekerja. Saya dikirim kembali ke kamar tidur oleh Huo Lingwei. Dikelilingi oleh situasi asing dan akrab. Dia dengan ragu-ragu meneriakkan sistem di kepalanya. Sistem sedang offline. Jika Anda memiliki sesuatu, silakan tinggalkan pesan ke sistem anjing. Aku bermimpi malam itu. Saya baru saja selesai menggesek titik plot dengan gembira dan akan pergi. Detik berikutnya, Huo Lingwei memalingkan wajahnya di tempat. Protagonis pria dan protagonis wanita. Gambaran indah saat bersama hancur. Huo Lingwei berjalan ke arahku dengan wajah ganas. Xuan-Xuan, kemarilah. Kamu datang sekarang. Aku tidak bisa marah, aku berbalik dan ingin lari. Dataran luas di depanku tiba-tiba menyusut dan menyempit. Tempat tinggalku berubah menjadi sangkar. Kesadaran diri terpenjara rapat. Tiba-tiba aku merasa hampir tidak bisa bernapas. Karena aku membuka mata dengan susah payah. Aku menemukan tangan dan kaki Huo Lingwei melilitku. Pekerjakan aku sampai mati dalam pelukanmu, aku tidak bisa berjuang. Jadi aku menatapnya dengan penuh kasih. Begadang semalaman di langit-langit. 6:30, setelah Huo Lingwei selesai mandi. Dia pergi ke gym. Aku terjaga semalaman tanpa tulang. Akhirnya bisa berguling dan tidur nyenyak. Setengah tertidur dan setengah bangun. Suara lembut dan manis masuk ke telingaku. Mengapa Xuan-Xuan masih tidur? Xuan-Xuan, apakah kamu ingin pergi ke perusahaan untuk menemaniku? Apakah tidak berbicara maksud default? Xuan-Xuan, oke Xuan-Xuan. Memuaskan Anda dan saya bangun. Buka mata Anda dan lihat langit-langit aneh di atas. Di mana ini? Huo Lingwei masuk. Melihatku membuka mata dengan linglung. Lihatlah dia. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium. Xuan-Xuan bayi. Memikirkan tadi malam. Pelaku yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus mengatakan bahwa kamu tidur nyenyak tadi malam. Tentu saja aku tidur nyenyak dengan Xuan-Xuan di sisiku. Mendengar jawaban Huo Lingwei. Tarik napas dalam-dalam, Huo Lingwei. Kamu mencekiku tadi malam. Aku tidak tidur semalaman. Mungkin karena Xuan-Xuan telah menolakku sebelumnya. Aku tidak merasa aman. Jadi pegang erat-erat karena takut orang akan melarikan diri. Gelang Huo Lingwei ada di pinggangku. Xuan-Xuan lapar, kan? Aku menyuruh seseorang membawakan makanan. Kamu makan sesuatu untuk membalut perutmu terlebih dahulu. Aku akan memasaknya sendiri nanti. Aku mencium baunya. Dia dibawa keluar kamar oleh Huo Lingwei. Dekorasi yang akrab beritahu aku. Aku dibawa bekerja oleh Huo Lingwei lagi. Perusahaan ada di sini. Meja dipenuhi dengan berbagai makanan penutup sarapan. Aku mengambil sumpitku dan makan. Huo Lingwei melihat waktu di arlojinya. Harus melakukannya dari awal lagi, kembali ke komputer. Tetap bertunangan. Selesai makan. Aku melihatnya di tepi meja rendah. Selimut dan tablet. Aku melirik Huo Lingwei. Dengan sadar melepaskan selimut dan menutupi dirimu. Lalu aku menyalakan tablet dan mulai bermain. Sehari berlalu dengan cepat. Kembali ke villa, Huo Lingwei menggangguku untuk mencium. Setelah berciuman, aku terlihat seperti ikan mati.
Perhatikan mata putih berbaring di sofa dan bergerak. Berhenti bergerak. Aku melihat Huo Lingwei memasuki dapur dengan celemek dalam pikiran. Hatiku yang tertegun perlahan menjadi tenang. Namun, yang tidak aku duga adalah pada siang hari, ciuman dan pelukan Huo Lingwei ringan. Berbaring di tempat tidur pada malam hari. Huo Lingwei membereskanku sampai mati. Huo Lingwei, lepaskan sedikit. Aku tidak bisa bernapas. Aku meronta dan berteriak untuk waktu yang lama. Yang meresponku adalah napas Huo Lingwei yang stabil. Itu saja. Aku menghabiskan malam dihantui oleh wanita gila. Hari-hari ditatap oleh wanita gila. Waktu berlalu. Berbaring datar, aku perlahan-lahan menyadari. Beban kerja Huo Lingwei perlahan berkurang. Saat aku sedang duduk tenang di sofa, Huo Lingwei bahkan akan datang, ringan dan meledak-ledak. Aku menemukan satu di tablet hari ini. Presiden yang mendominasi jatuh cinta dengan serial TV Darah Anjingku. Tonton dengan senang hati. Dan mulailah berhayal. Huo Lingwei dan Bai Junsi juga bisa seperti protagonis pria dan wanita di dalamnya. Ketika dikembangkan. Suara santai Huo Lingwei datang dari atas Wan-Suan. Aku mendongak. Dia bahkan belum mengalihkan pandangannya dari tablet. Bibir yang sejuk tertutup. Huo Lingwei, apa yang kau lakukan tiba-tiba? Mulutku sakit. Dia terengah-engah. Nas Wan-Suan. Mengapa perhatian tak pernah tertuju padaku? Lin Wei memelukku dari balik sofa. Sebuah tangan menangkap daguku. Membungkuk dan mencium lagi tanpa sadar. Ciuman itu liar seperti biasanya. Kiss strike realistis busuk. Ketika dia akhirnya membereskan pembelian dan melepaskanku. Aku sangat lemah sehingga tak punya kekuatan. 1 bulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Huo Lingwei sedang duduk di kantor. Sambil melihat berkas. Sambil menatap gambar di layar komputer. Aku di sofa di ruang tamu. Menatap lekat TV di depan. Huo Lingwei tahu apa yang aku lihat. Sebuah pertunjukan di mana seorang presiden yang mendominasi darah anjing jatuh cinta padaku. Itu telah dibalik olehku. Aku sudah menontonnya beberapa kali. Huo Lingwei tidak tahu mengapa aku ingin menonton ini. Menurutnya, presiden wanita dalam pertunjukan itu hanya aneh. Tinggalkan suamimu sendiri. Untuk memprovokasi seorang pria teh hijau. Atau rumput bibir yang sangat bodoh. Atau seseorang seperti itu. Tingkat pertama akan ditepi secara langsung. Itu tidak akan diletakkan di depannya sama sekali. Tapi Huo Lingwei berpikir. Yang sebelumnya. Di depannya. Melakukan gelombang asisten yang jatuh datar dengan data. Saya mendesak, tetapi saya tidak mengangkat telepon di samping dan memutarnya. Kolom Jin San. Datang ke kantor saya dengan materi pelatihan SDM. Oke, Tuan Huo. Acara TV. Tuan Basudah dan pria teh hijau. Asisten bodoh memercik lagi dan lagi. Saya mempelajarinya lebih dari 10 kali. Saya hanya tidak mengerti. Mengapa Tuan Ba datang ke Huo Lingwei? Ketika saya kehilangan akal, saya akan memulai kembali. Ketika Anda mulai menontonnya lagi. Saya memikirkan suara elektronik setelah sekian lama. Terdeteksi bahwa protagonis pria dan wanita ada di tempatnya. Tolong cepat pergi ke grup Huo. Menyelesaikan tugas. Aku mengusap jalan naik dari sofa. Mengambil tasnya dan bergegas keluar pintu. Pertama kali aku melangkah keluar pintu. Sebuah alarm muncul di ponsel Huo Lingwei. Wajah yang awalnya ringan dan berangin tenggelam tiba-tiba. Huo Lingwei mengangkat teleponnya dan meneleponku. Bel berbunyi tetapi tidak segera tersambung. Sisi lain. Ketika aku melihat panggilan Huo Lingwei. Setelah naik mobil ke grup Huo. Melihat pertunjukan Jalan Wei, aku takut Huo Lingwei akan menjadi gila. Aku memutar telepon kembali secepat mungkin. Aku tidak memeriksa ponselku sekarang. Aku sangat merindukan Xuan ketika aku sendirian di perusahaan. Aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan Xuan. Huo Lingwei mengucapkan kata-kata lembut tanpa ekspresi. Menatap layar. Mata titik merah kecil yang bergerak cepat. Mata terlihat sangat berbahaya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin keluar jalan-jalan setelah menonton drama. Aku sedang dalam perjalanan ke Huo sekarang. Bisakah kamu meminta seseorang turun untuk menjemputku? Aku ingin menyelinap ke grup Huo.
terjebak plot dan menyelinap pergi. Tapi tidak ada janji. Aku bahkan tidak bisa memasuki pintu grup Huo. Jangankan langsung bergegas masuk ke kantor CEO. Hit plot. Pemeran utama pria yang menampar wajah itu baik. Aku akan meminta seseorang menunggumu di bawah. Langsung naik saja kalau begitu. Tutup. Sudut mulut wanita itu terus naik. Huo Lingwei menghubungi nomor internal. Biarkan Song Te tinggal di lantai bawah grup Huo. Aku baru saja turun dari bus. Berpakaian profesional. Wanita asisten berjas memimpin masuk. Baru saja menginjak lift. Aku mendengar suara elektronik yang familiar di kepalaku. Kopi host pria tuan rumah telah disajikan. Ini hendak ditaburkan pada pahlawan wanita. Fajar kemenangan sudah dekat. Sistem offline segera berbicara. Mendesakku terburu-buru, cepat klik plot. Host, ingat. Kita hanya perlu sedikit mengejek protagonis pria. Jangan terlalu menyinggung orang. Setelah titik plot Teluk Bianca. Anda masih harus menjalani kehidupan yang benar di antara binatang buas di dunia ini. Hati-hati dengan balas dendam protagonis pria. Identitasnya tidak sesederhana kelihatannya. Sistem diam-diam mengingatkanku pada 2 kalimat. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan tidak apa-apa. Segera setelah Anda selesai berbicara. Langkah di bawah kaki saya sedikit tidak dapat bergerak. Apa maksudmu? Ini bukan presiden yang mendominasi. Dan dunia asisten teh hijau pria? Mungkinkah protagonis pria masih ingin melakukan sesuatu padaku? Tuan rumah bervariasi. Apa yang Anda lihat? Mungkin hanya salah satunya. Setelah disuruh, sistem tidak terlihat sempurna. Saya baru saja akan bertanya kepada sistem apa artinya ini. Pintu lift perlahan terbuka di depan saya. Sekretaris mengulurkan tangan untuk memblokir lift. Tersenyum dan memberi isyarat padaku untuk mengajak. Dan aku menarik napas. Melangkah keluar dari lift. Ketika melewati area kantor. Orang-orang yang awalnya sibuk akan selalu. Mereka fokus padaku. Mereka bersemangat. Teriak syukur. Karena aku baru-baru ini. Pekerjaan mereka jauh lebih sedikit. Terakhir kali aku tiba dan pulang kerja. Seiring dengan kehidupan mereka. Banyak diikuti. Dan itu semua karena aku. Bukankah seharusnya mereka bersyukur? Di bawah tatapan semua mata. Punggung tegapku sedikit kaku. Langkah di bawah kakiku mau tidak mau agak cepat. Berjalan langsung ke kantor Huo Lingwei. Tuan Huo ada di sini. Song Jiu menerima kabar dari bawahannya. Waspada. Mendengar ini, Huo Lingwei menghentikan gerakannya. Nafas dingin dan kuat di sekitarnya menghilang. Seketika menjadi ringan dan tidak berbahaya. Song Jiu melihatnya berkali-kali dan masih tertegun. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta? Tidak ada yang kebal. Semuanya diatur. Huo Lingwei bertanya. Tuan Huo, jangan khawatir. Song Jiu menarik kembali keterkejutannya sedetik. Melihat Huo Lingwei bangun dan berjalan keluar. Cepat dan ikuti di belakang. Dorong pintu terbuka. Huo Lingwei melihat jaring datang ke arahnya sekilas. Dan sisa lanskap memudar. Di mata Huo Lingwei. Tampaknya hanya aku yang bisa dilihat sendirian. Aku melihatnya sebelum aku keluar. Huo Lingwei. Tapi aku tidak bisa menekan kegembiraan dan pikiran di hatiku. Pikirkan tentang itu. Tetap bersama Xuan sepanjang waktu. Tempat rusak ini benar-benar tidak bisa naik selama sehari. Kegelapan di mata Huo Lingwei melonjak keluar. Tapi itu segera ditekan kembali oleh alasannya. Energi Xuan terbatas. Jika Anda tidak melampiaskan kelebihan energi pada pekerjaan Anda, Xuan tidak akan bisa menerimanya. Huo Lingwei menekan pikirannya. Berjalanlah ke arahku dengan cepat. Jarak mulai. Dalam sekejap mata, Huo Lingwei berdiri di depanku. 2 orang berdiri bersama. Pria tampan dan gadis cantik. Itu menarik perhatian orang lain. Mata berbinar-binar karena kegembiraan. Aku tidak bisa menahan teriakan di hatiku. Tuan Huo dan Tuan Huo berdiri bersama dan mencocokkan wajah mereka secara langsung. CP pilihan Tuhan bahkan bukan manusia. Ditonton dengan mata terbakar. Saya dibutakan oleh pukulan yang tidak nyaman. Jari yang aneh, ya? Kenapa mereka semua menatapku dengan aneh? Bayangkan perbandingan.
seolah menghadapi tatapan Hollingway sendirian. Tidak ada yang tak tertahankan. Saya berpikir sendiri. Tapi bertentangan dengan keheningan setelah aku diawasi. Mata Hollingway seperti es. Apapun yang diungkapkan pada hartanya. Orang berdasarkan tatapan. Mereka semua diperingatkan olehnya dan balas menatap satu persatu. Keluar dari penglihatanku. Wajah Hollingway gelap. Seperti Raja Neraka. Pria itu dilirik oleh Hollingway. Mereka semua menggigil. Dia menundukkan kepalanya dan menjadi sibuk dalam sekejap. Hollingway puas dengan ini. Aku juga diam-diam menghela napas lega. Hanya Song Jiu yang mengikuti di belakang Huo Linwei. M.U. Han. Melihat bawahan di area kantor dengan iba. Genggam mata orang di depan harimau. Mereka tidak lembur. Siapa yang lembur? Tarik kembali pandanganmu. Song Jiu mundur beberapa langkah ke samping. Beri ruang bagi Holloway dan saya untuk kembali ke kantor. Saat itu, dia mendengar suara gemerincing yang familiar. Ketika dia mendongak, dia melihat Bai Junsi dengan setelan lurus. Memegang secangkir kopi. Dia bergegas keluar dari ruang teh dengan linglung. Das sepanjang jalan dengan kepala terkubur di kepala Anda seperti Anda memiliki tujuan yang jelas. Huo Zuo Song 9 kaget. Segera menebak bahwa Bai Junsi datang ke arah Huo Lingwei. Baru saja kembali dari pelatihan SDM. Mulai saja membuat ngengat. Ada apa? Bahkan jika Tuan Huo ingin mengolok-oloknya, tidak akan membiarkan dia pergi. Dosa, Song Jiu, cepat melangkah maju. Saya ingin menghentikan Bai Junsi. Bai Junsi membalikan kakinya. Hindari Song Jiu dengan fleksibel. Memegang kopi. Dengan tujuan yang jelas, dia menuju ke arah Huo Lingwei. Wajah Huo Lingwei tenggelam. Dia meminta Bai Junsi untuk kembali ke presiden untuk bekerja. Untuk menghilangkan kebosananku. Bukan baginya untuk membuat mereka kesulitan. Dan dia mengulurkan tangan di pinggangku. Hanya mencoba menghindariku. Tapi berdiri tak bergerak. Tuan rumah. Pastikan untuk membiarkan kopi pemeran utama pria tumpah pada pemeran utama wanita. Jadi kita bisa punya alasan untuk menyerang. Sistem meminta agar bisnis keluar. Aku mengulurkan tangan dan meraih 100 milik Huo Lingwei. Jangan biarkan dia menghindari. Saya memiliki kekuatan yang sangat kecil. Sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Tapi rasakan gerakanku. Huo Lingwei menyesuaikan postur tubuhnya. Itu benar-benar memblokir Bai Junsi yang menabraknya. Jepret. Cangkir itu hancur ke tanah. Pecahan porselen terbuka. Posisi mundur Huo Lingwei. Ditumpahkan dengan cairan kopi berbintik-bintik. Bai Junsi membayangkan. Dia memegang kopi. Adegan menabrak pelukan Huo Lingwei tidak terjadi. Adegan itu menakutkan. Huo Lingwei mengerutkan keningnya. Pakaian di tubuhnya adalah untuk dia temui aku. Ganti khusus di lounge. Aku belum sempat menunjukkannya. Hancur oleh secangkir kopi. Tuan Huo Bai Junsi mendongak. Sepertinya kamu ingin menangis. Terlihat menyedihkan. Maaf, Tuan Huo. Aku tidak bermaksud. Aku akan membersihkannya untukmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bai Junsi maju selangkah. Karena bingung, dia mengulurkan tangan dan ingin menyentuh Huo Lingwei. Wajah Song Jiu Huo Lingwei benar-benar tidak tampan. Mata yang bijaksana sepertinya ingin membunuh. Song Jiu pulih dari keterkejutannya. Dia maju beberapa langkah dan meraih Bai Junsi. Peringatan berbisik untuk Bai Junsi. Kau mau apa lagi? Aku. Saya hanya ingin membuat secangkir kopi untuk Tuan Huo dan membawanya. Segalanya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Bai Junsi baru menyadari keseriusan konsekuensinya. Ada sedikit lebih banyak ketakutan dalam nada bicaranya. Mendengar ini, mata Huo Lingwei berkedip dengan rasa jijik yang jelas. Tapi ini semua tentang aku. Suaranya lembut dan manis. Penuh kelembutan seperti air. Huo Lingwei berkata dengan lembut. Apakah Xuan takut? Aku melepaskan tangan putih Huo Lingwei. Menggelengkan kepalanya dengan hati nurani yang bersalah. Aku melihat ke depanku dan melakukan kesalahan dan tersendat. Bai Junsi, yang tidak terlihat menyedihkan. Tarik napas dalam-dalam. Rahangku sedikit terangkat. Membuat penampilan yang tinggi dan sombong. Asisten.
Kamu lagi dan lagi. Aku menabrakmu Tuan Huo lagi dan lagi. Apakah ketika aku tidak ada? Tidak, tidak. Bai Junsi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia sedang melihat ke arah Huo Lingwei. Aku mendengus. Keluar dari pelukan Huo Lingwei. Berdiri di depan Bai Junsi. Tidak berpura-pura. Ini menyedihkan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu selalu makan set ini. Bai Junsi sedikit cemas. Buka mulutmu untuk menyangkal. Jelas bukan itu masalahnya. Aku hanya mau ditipu oleh Xuan sendirian. Huo Lingwei mau tidak mau bergerak selangkah ke depan. Mengelilingiku lagi seperti bayangan. Berikan pertanyaanku sanggahan tingkat tinggi. Nafas suram di tubuh. Dan aku membuka mulutku dan itu hilang. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk memelukku dan menciumku. Ini adalah untuk bersumpah kedaulatan dan untuk merekrut dunia. Ini adalah kesenangan yang mendalam. Dilindungi oleh Xuan. Benar saja, Xuan memiliki aku di dalam hatinya. Gelembung manis di hati Huo Lingwei. Di permukaan, itu menjaga kualitas dasar seorang tiran. Dia berdiri di belakangku. Bahkan jika tidak ada yang dilakukan. Tapi semua orang tahu kepercayaan yang dia berikan. Huo Lingwei tiba-tiba menyela. Aku tersedak. Aku berbicara keras. Momentum yang akhirnya terkumpul. Itu tersebar oleh dua kata Huo Lingwei. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Huo Lingwei. Pria di belakangnya tersenyum kembali pada seorang pria yang tenggelam. Aku menahan napas dan menatap Bai Junsi. Menggertakkan gigimu kepada Tuan White. Orang mahal dan memiliki pengetahuan diri. Tidak semua orang bisa kamu ganggu. Turun ke bumi adalah apa yang harus kamu lakukan. Jangan pikirkan apa yang bukan milikmu. Aku baru saja selesai berbicara. Pemberitahuan penyelesaian tugas yang familiar muncul di benak. Aku hanya menghela nafas lega. Suara panjang datang dari telinga, Xuan. Apakah kamu mengatakan aku adalah sesuatu? Suara Huo Lingwei sangat rendah. Lutut kelinci panas berkibar di telingaku. Gatal. Jantungku berdegup kencang. Kencangkan bibirmu dan berhenti berbicara. Aku tidak berbicara. Itu tidak bisa menghentikan suasana hati bahagia Huo Lingwei. Huo Lingwei menyeringai 2 kali. Menegakkan tubuh, memelukku, dan berbalik untuk berjalan ke kantor. Tuan Huo Bai Junsi berteriak tanpa sadar. Huo Lingwei membodohi tuannya. Melihat ini, Bai Junsi sangat gembira. Membiarkan kegembiraan dan harapan yang tak bisa dijelaskan. Tepat ketika saya ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkannya. Saya mendengar suara tanpa emosi Huo Lingwei. Song Jiu, setelan ini 1,70 juta. Biarkan dia mengganti harga aslinya. Selain itu, pengaturan sebelumnya tidak valid. Saya tidak ingin berada dalam situasi apapun di mana saya muncul. Oleh mata ini. Mata dan otak tidak terlalu berkembang, dan Tuan Muda bertabrakan. Saya mengerti Tuan Huo. Song Jiu segera mengerti. Maksud dalam kata-kata Huo Lingwei. Dia pergi ke bagian sebelumnya untuk berhenti. Bai Junsi, yang sepertinya ingin maju untuk menjerat. Tunjukkan senyum profesional, Tuan Dobai, mulai sekarang. Dia telah dipecat oleh Tuan Huo. Sekarang mari kita bicara tentang kompensasi. Song Jiu terus tersenyum dan tidak pernah lupa untuk tidak bertindak. Tentu saja, jika Tuan Bai tidak mau bekerja sama. Kita juga bisa berbicara tentang spionase perusahaan. Dan grup Bai. Mata Bai Junsi melebar. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Pemandangan luar biasa untuk mengirim anggur. Misi tuan rumah selesai. Aku offline dulu. Ingatlah untuk berhati-hati. Setelah sistem selesai berbicara, ia menarik diri dari dunia ini. Aku baru saja akan mengutuk. Aku tidak bisa merasakan keberadaan sistem di kepalaku lagi. Aku mengepalkan tangan karena marah. Aku bahkan melupakan situasi saat ini untuk sementara waktu. Kepalkan tangan yang terbungkus tangan yang halus. Jepit dan tahan. Huo Lingwei menggendongku ke sofa dan duduk. Mari kita bicara dengan gembira. Xuan, jangan marah pada orang yang mubazir. Aku sangat senang Xuan melindungiku hari ini. Hari-hari berikutnya. Aku harus meminta Xuan untuk memberikan lebih banyak saran. Untuk apa sebenarnya aku tidak ingin mendalami. Sekarang aku resah misi itu selesai. Plot telah berubah 1000 mil.
Protagonis wanita tidak tertarik pada protagonis pria. Aku juga tidak bisa keluar dari kepungan aneh Hollingway. Dalam hal ini, aku ingin meninggalkan Hollingway untuk mengisi kehendak orang yang lewat. Itu tidak mungkin. Hal terakhir yang aku inginkan terjadi. Dan aku agak terganggu oleh pemikiran itu. Hollingway mengangkat tangannya dan mencium ujung jariku. Membungkusku dalam pelukanku tidak masuk hitungan. Dagu di bahuku. Tidur aku kedap udara. Apa yang Xuan pikirkan? Hollingway menggigit tanganku menggoda. Jika kamu berani membuatku kembali sadar dalam sekejap. Ketatapan Hollingway yang samar-samar tidak puas. Ini seperti pusaran di dalam. Untuk menghisapku masuk. Untungnya, Hollingway terlihat seperti kejang-kejang dari waktu ke waktu. Aku seperti sudah terbiasa. Aku mencoba tidak berhasil untuk mendapatkan tanganku kembali. Menyerah saja. Orang itu barusan. Aku ingin meminta pendapat Hollingway tentang pemeran utama pria. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara bertanya. Kupikir aku belum selesai. Hollingway mengambil langkah pertama dan terus berbicara. Orang itu adalah anak dari keluarga bayi yang baru menemukannya kembali. Kurasa itu karena aku sudah terlalu banyak menonton novel dan serial TV. Mendapat naskah yang dirancang hanya untukku. Hanya berlari atau menyentuh porselen. Aku ingin kamu datang ke perusahaan. Jaga dia agar kamu bertarung. Aku tidak menyangka akan menjadi tidak jelas. Saat dia berbicara, Hollingway melirik di gantung. Gaun putih yang hanya kupakai sekali. Noda kopi besar terlihat ekstra merusak pemandangan. Lemari pakaian terbarunya. Hollingway menarik dengan tidak senang dan mengingat dirinya sendiri. Sifon biru yang pas. Tangan garis leher gunung berhenti sejenak. Diam-diam membuka dua kancing Xuan. Aku akan membawamu ke rumah bayi dalam 2 hari. Melihat mereka menggigit anjing. Sambil berkata. Hollingway menggosokku. Garis leher yang tidak dikancing tanpa sadar. Terpapar area kulit yang luas. Aku tidak bisa tidak melihat ke bawah. Ini berjalan cepat lagi. Aku mengecilkan leherku. Telan kembali apalagi yang ingin kamu tanyakan pada Hollingway. Kerahmu. Aku sudah terlalu banyak menonton drama TV. Sebelum aku benar-benar mengganti citra Hollingway menjadi kota. Lebay total. Ketika aku jatuh cinta dengan tiran dingin dalam diriku. Hollingway tiba-tiba menggoda kebenaran. Aku merasa kecewa. Ada apa dengan kerah itu? Xuan tidak menyukainya. Berbicara tentang ledakan Kingbo. Xuan sepertinya belum melihatku. Kalau tidak, Hollingway akan bertindak secara kontemplatif. Dan aku langsung tahu apa yang dia coba katakan. Dia mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Hehe. Tidak perlu membahas hal semacam ini, kan? Hollingway mencium telapak tanganku. Menatap tajam ke arahku dengan wajah dingin dalam sekejap. Ini seperti ada bintang yang berkelap-kelip di mataku. Yah, jangan membahasnya. Lakukan saja dan ambil tanganku kembali dengan ekspresi jijik. Aku merasakan telapak tanganku seperti puisi. Kamu tidak menarik tanganmu kembali, kamu tidak menjulurkannya. Aku sedikit kesal. Apa yang terjadi dengan Hollingway? Mungkinkah Xuan masih membenciku setelah sekian lama? Hollingway menatapku seperti pahlawan. Terlihat lembut. Dan baunya berbahaya bagiku. Tidak, aku menyeringai. Saat berikutnya aku bahkan tidak memikirkannya. Dia mengelap tangannya di gunung Chiffon Hollingway. Setelah mengelap, dia langsung mundur. Hollingway tertawa marah. Bidik bibirku. Hanya menciumnya dengan agen ciumannya yang bau. Menemukan sumber daya adalah tugas teknis. Aku berbelanja online selama berhari-hari. Kecuali beberapa video pedas. Tidak ada kelas mengajar yang serius. Aku menatap layar dengan cemberut. Hollingway melilitku dari belakang. Apa yang dilakukan Xuan? Aku segera menghapus halaman itu. Bersalah menggelengkan kepalanya. Hollingway membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menggerakkan mouse. Jadi aku mengambil tangannya. Aku bosan menonton drama sebelumnya dengan tergesa-gesa. Aku akan melihat apakah ada drama yang cocok. Jadi, Hollingway dengan khusus menanggapi. Menyelam ke batang leherku. Apa bagusnya alat peraga sulitmu? Tidak bisakah kamu melihatku saja? Aku terdiam sejenak. Baru saja akan mengatakan sesuatu, menegakkan tubuh.
Tubuh yang lembut dan hangat melekat di punggung. Matanya tanpa sadar melirik pinggang ramping itu. Aku melihatnya dan kemudian memikirkan sesuatu. Dengan dingin di wajahku, aku menundukkan kepalaku. Tojo dalam bahaya. Bekas ciuman busuk yang menakjubkan. Tapi merasa senang dengan dirimu sendiri. Aku pikir jika tidak ada fondasi, mudah pingsan. Adikku mungkin tidak bisa membajak ternak, dan Xuan-Xuan pasti akan mati kelelahan. Aku memiliki ekspresi ketakutan di wajahku. Itu membuat Huo Lingwei meragukan dirinya sendiri. Dan dia melihat ke bawah. Apakah mungkin dia masih perlu berlatih? Xuan-Xuan tampaknya tidak terlalu puas. Tambahkan 1 jam ke waktu yoga Anda secara online. Huo Lingwei melepaskan rencana rayuan dengan sedikit penyesalan. Karapas diklik 2 kali. Fokus pada layar di depanku. Drama apa yang ingin ditonton Xuan-Xuan? Tidak, aku menyukainya. Saya dapat menemukan seseorang untuk menulisnya dan mengambil gambar untuk Anda lihat. Pertanyaan ini telah membuatku bingung. Drama apa yang ingin saya tonton? Presiden dominan yang telah menggesek N kali berturut-turut jatuh cinta padaku. Kepalaku penuh dengan kisah cinta. Tapi jika kau memasukkan plot ini ke dunia ini. Aku orang asing, dan aku telah dilingkari lagi. Itu tidak masuk akal. Dan aku memikirkannya, Dan sesuatu terjadi di kepala Morty. Sebuah ide datang padaku, mengapa aku tidak menjadi penulis skenario? Buatlah drama presiden yang mendominasi yang kau suka. Mataku tiba-tiba berbinar. Aku menatap Huo Lingwei. Jelaskan secara singkat pikiranmu. Lalu aku menatapnya penuh harap. Ditonton sepenuh hati oleh orang yang kau suka. Huo Lingwei hanya merasa bahwa dia bernapas ringan. Berjanjilah untuk mendengar apa yang kukatakan. Dia mengangguk tanpa berpikir dan setuju. Tentu saja, selama Xuan-Xuan ingat untuk membawa saya kemanapun dia pergi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Suara lembut lilin dan manis penuh dengan sihir. Aku linglung. Aku hanya ingin mengangkat wajahku dan berbicara dengan Huo Lingwei. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menggigit batang lehernya. Selain itu, dia secara tidak sengaja disandera. Perahu di angin dan ombak hanya bisa ditampar dan dicincang. Akhirnya taring terbuka. Pesona luar tidak bisa merayu. Tidak masalah sebagai pemburu yang berkualitas. Dia memiliki kesabaran dan sarana. Di bawah cahaya buram. Ada tamu berjas. Dengan senyum yang pantas di wajahnya. Aku ditolak oleh Huo Lingwei. Sedikit bosan melihat Huo Lingwei berbicara dengan orang. Bayangan di sekitar gelas yang berdenting. Mata yang meneliti tertuju padaku. Aku merasa tidak nyaman menyaksikan. Ini adalah tuan muda dari keluarga Shen Moxuan. Tuan Huo secara pribadi memilih tunangannya. Jika tidak, acara seperti itu. Orang yang akan mengizinkan santai. Berdiri di sebelahnya? Keluarga Shen mana itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak pernah mendengar itu tidak masalah. Yang penting keluarga Shen melahirkan putra yang baik. Biarkan keluarga Huo melihatnya. Aku takut itu akan melambung ke langit. Kedua tamu itu terkekeh sambil berbicara. Menyentuh cangkir. Memegang anggur merah. Juga ke ruang perjamuan. Berjalan ke tempat di mana kerumunan pusat berkumpul. Orang-orang baru saja pergi. Bai Junsi berjalan keluar dari sudut belakang. Dia melihat Huo Lingwei yang dikelilingi di tengah. Dan aku. Tangan di sekitar tubuh tidak bisa membantu tetapi mencengkeram obat dengan keras. Bukankah ini saudaraku tersayang? Ayah secara khusus mengadakan perjamuan untukmu. Apakah kamu akan mengambil kesempatan untuk menemukan 2 pengganggu untuk mengambil alih kesepakatan? Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang anak laki-laki diam-diam datang dari belakang. Ekspresi wajah Bai Junsi berubah. Kembali dengan tajam. Aku melihat seorang pria tinggi bersandar di dinding. Angkat dagu atas. Kamu terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Omong kosong apa yang kakakku bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Bai Junsi menggigit bibirnya. Seketika melihat ke belakang dengan polos. Itu adalah Bai Yang Hao yang menempati tubuh. Rambut pendek rapi berdiri dalam semangat. Bibir tipis sedikit terangkat. Tanpa hambatan. Jangan pasang tampang menyedihkan ini. Aku tidak sepertimu. Kamu punya waktu untuk berpura-pura di depanku. Mengapa kamu tidak memikirkan cara?
Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap hati orang itu. Bai Yang Hao mengangkatnya ke atas dan ke bawah. Melihat ke arah Ho Lingwei dan aku. Melihat ekspresi wajah Bai Junsi goyah. Jangan lupa untuk mengisi kembali pisau ketika kamu bangun. Lihat ingatanku. Aku lupa bahwa ada kekasih hati. Aku juga tidak memakan setmu. Kalau tidak kamu tidak akan menjadi badut. Aku akhirnya dimasukkan ke dalam ruang bencana oleh ayahku. Dia juga dipecat dalam aib. Diusir sama seperti ibumu. Lupakan tentang diusir oleh keluarga Bai. Aku benar-benar melahirkanmu secara diam-diam. Wajah Bai Junsi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bai Yang Hao, kamu berbicara omong kosong. Jangan salahkan aku karena menyuruh ayahku pergi. Aku takut kamu tidak akan memberitahunya. Bai Yang Hao menutup mulutnya. Bai Junsi menunjuk ke kerumunan di aula. Sampai di depan Ho Lingwei. Pria parubaya berminyak yang menjilat dengan Kieyu Daonuo. Pergi ke drama segera. Meja sudah diatur. Giliranmu untuk tampil. Bai Junsi gemetar karena marah. Menatap mata Bai Yang Hao, aku berharap bisa mengalahkannya. Bai Yang Hao tertawa dan menatap Bai Junsi lelah. Pimpin dan berjalan menuju tengah aula. Pertunjukan akan segera dimulai. Seberapa tinggi orang yang memenuhi ketulusan mereka mendaki? Seberapa keras itu akan jatuh? Dia harus pergi dan melihat dengan baik. Lihat Nona Huo dengan mata kepala sendiri bagi mereka yang sudah lama pergi. Jarang sekali kamu menghargai wajahmu dan datang ke rumah Bai. Ketika Kuanzi peduli dengan hal-hal sebelumnya. Berkat kepedulianmu. Mohon bersabarlah jika ada keramahan yang buruk. Perjamuan yang diadakan oleh keluarga Bai. Orang-orang di lapangan. Kurang lebih, itu akan memberi keluarga Bai beberapa wajah. Bai Zhengyuan pindah. Posisi di sebelah Ho Lingwei menyerah. Ho Lingwei meremas tanganku. Ketika dia menatapku, sudut bibirnya terangkat sedikit. Xuan, pertunjukan telah dimulai. Kali ini aku bisa melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak bisa berpegang pada apa yang terjadi sebelumnya. Huo Lingwei bersandar ke telingaku dan berbisik. Sikap yang mudah manja. Biarkan aku diabaikan sama sekali. Wajah Bai Zhengyuan berubah. Aku memelototi Huo Lingwei dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya dicubit oleh tangan Huo Lingwei. Anda sebaiknya dapat melakukan apa yang Anda katakan sepanjang waktu di masa depan. Jika Anda tidak dapat menahannya, Anda masih harus menjaga Xuan. Huo Lingwei memiliki manfaat yang lebih dalam di matanya. Ini menggelitik gigi saya. Pertama kali saya benar-benar hampir mati. Huo Lingwei mengambil satu Xuan pada satu waktu. Kelembutan di mulut. Tindakannya sengit. Saya tidak sabar untuk berutang padanya dan saya bersama-sama. Pemakaman bersama di tempat. Konsekuensi dari tidak moderasi adalah saya berbaring di tempat tidur selama seminggu. Tubuh baru saja beristirahat. Dia dibawa ke perjamuan keluarga Bai oleh Huo Lingwei. Mengatakan untuk membawa saya ke drama. Alhasil, ketika saya tiba di tempat kejadian, saya langsung ditarik dan mulai memperkenalkan. Ekspresinya masih dingin, itu lukisan madu. Dapatkan pengeras suara. Penonton berteriak ini adalah suami saya, tidak ada bedanya. Kepalaku penuh dengan garis hitam. Dengarkan Huo Lingwei. Setelah kata-kata penuh nada sugestif. Mau tak mau aku menginjak kaki Huo Lingwei. Pi Xiao berkata bahwa kamu adalah seorang tiran. Jadi berkumpul, oke? Kelengkungan mulut Huo Lingwei menegak. Ketika dia menatap Bai Zhengyuan. Ekspresi wajah langsung dingin dan keras. Orang-orang di sekitar saya tercengang. Bai Zhengyuan Shoudang. Ini terburu-buru dulu. Rasakan Ho Lingwei. Nafas tidak menyenangkan yang keluar dari tubuh. Dia berkata dengan hati-hati, Nona Dahuo. Aku tidak mengenalmu. Saya ingat Anda memiliki seorang putra bernama Bai Junsi, kan? Bai Zhengyuan memikirkan Bai Junsi setelah dia kembali. Menangis padanya. Mata. Dia tanpa sadar menatapku di samping Huo Lingwei. Tuan muda dari keluarga Shen ini tidak kecil. Mata Bai Zhengyuan sedikit buruk. Lihat aku bingung. Sedang apa Tuan Bai melihat suamiku seperti ini? Jika Anda tidak tahu, Anda pikir suami saya melakukan sesuatu yang salah. Akulah yang datang untuk memberi hadiah hari ini. Saya pikir lebih baik bagi Tuan Bai untuk menunjukkan rasa hormat. Lagi pula,
Pemandangannya mungkin tidak terlihat bagus untuk sementara waktu. Huo Lingwei selesai berbicara. Dia menatap Bai Zhenyuan dengan mata dingin. Bai Zhenyuan entah kenapa memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Ketika saya akan berbicara. Di stereo di perjamuan. Tiba-tiba terdengar suara desis listrik. Apakah Zhenyuan benar-benar akan melakukan ini? Itulah kehidupan manusia. Keduanya telah sampai sejauh ini. Jika dia tidak mati, keluarga kita selalu bisa benar-benar bersama. Apakah kamu tidak ingin bersamaku? Untuk menjadi wanita kulit putih yang sah? Tetapi internet telah menyerahkan keluarga Gu kepada Anda pada akhirnya. Aku ingin melahirkan seorang putra untukmu. Lalu apa? Dia bodoh. Siapa yang membuatnya ingin memukul jalan kita? Adapun putra. Anak Gulian tidak pantas disebut ayahku. Seluruh rekaman diputar. Itu mulai bermain lagi di awal. Seluruh ruang perjamuan gempar. Wajah Bai Zhenyuan jelek. Siapa yang mempermainkan keluarga bayiku? Cepat matikan suara ini. Omong kosong. Ini omong kosong. Siapa itu? Siapa yang ingin menjebak keluarga bayi saya? Bai Yang Hao berjalan melewati kerumunan menuju Bai Zhenyuan. Matanya mengejek saudaranya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bai Junsi menemukan ada yang tidak beres. Cepat dan kejar. Mata penuh air mata. Melihat Bai Yang Hao dengan tidak percaya. Sepertinya aku tak menduga. Bai Yang Hao akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Saudaraku, saya tahu ayah saya akan mengenali saya. Anda sangat tidak bahagia. Hari ini, Ren Qingyan seharusnya tidak kalah. Tapi kamu tidak bisa berada di depan banyak orang. Memfitnah reputasi ayah saya dan keluarga Bai tanpa pandang bulu. Anda sedang mencari tas rekaman sintetis. Hanya untuk menghancurkan milikku. Kata-kata Ren Qingyan. Bahkan, Anda bisa memberitahu saya di awal. Saya tidak bisa mengadakan perjamuan dan tidak kembali ke keluarga Bai. Bai Junsi berkata dan menangis dengan keluhan. Bai Zhengyuan tertekan melihatnya. Dan dia sangat responsif. Membakarmu dalam kemarahan pada Bai Yang Hao. Di mana keluarga Bai kasihan padamu? Tiba-tiba meningkat. Dari Anda hal yang berhati serigala. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Hapus dari wajah Bai Yang Hao. Hei, tanpa sadar aku berseru. Periode. Huo Lingwei tidak mendapat perhatian sama sekali. Remas tanganku. Dengan suara rendah, Xuan dapat yakin. Bai Yang Hao berani meminjam rumah dari keluarga Huo untuk bernyanyi di atas panggung. Aku pasti tak akan membiarkan diriku menderita. Suara Huo Lingwei baru saja jatuh. Beberapa orang muncul di belakang Bai Yang Hao. Pria parubaya terkemuka membantu Bai Zhenyuan. Tangan di udara. Pukulan backhand. Ayah, siapa kamu? Beraninya kau memukul seseorang. Bai Junsi berteriak. Cepat bantu Bai Zhenyuan. Pria parubaya itu mendengus dingin. Keluarga Bai Anda berani membunuh orang. Apa yang saya pukul? Keluarga Gu Bai Zhenyuan belum mati. Mengatakan. Tangan yang terkepal hendak berjalan menuju Bai Zhenyuan lagi. Bai Junsi berteriak ketakutan. Dengan panik, dia bersembunyi di belakang Bai Zhenyuan. Wajah Bai Zhenyuan pucat pasi. Bai Yang Hao tidak bisa menahan tawa dan menatap ayahnya. Ini adalah putra baik yang kamu besarkan. Aku tidak, kamu bukan ayahku. Anda adalah perampok properti keluarga Gu. Orang tua yang membunuh orang dan ingin bersatu kembali dengan 3 orang kecil. Itu hanya binatang buas. Aris, kamu jahat. Kata-kata dari Aris. Secara tidak sengaja menyodok pipa limbah Bai Zhenyuan. Bai Zhenyuan sedikit marah. Saat ini, Bai Junsi tidak berani menyela. Bai Yang Hao mencibir. Melihat ayah dan anak Bai yang malu. Menjadi ayah membunuh nyawa. Sebagai seorang putra, saya bergegas menjadi seorang nyonya. Mencoba belajar dari protagonis pria teh hijau pria di drama TV. Pernikahan Oudelin. Pencurian rahasia dagang. Anda benar-benar sebuah keluarga. Saya sangat ingin berpura-pura menjadi keluarga kulit putih yang besar. Aku tidak selucu kamu, Aris. Melihat kembali Huo Lingwei. Kebijakan untuk Nona Huo. Keluarga Bai. Anggap saja sebagai hadiah pernikahanku untukmu dan Tuan Shen.
Silakan tertawa. Kalau begitu terima kasih, Tuan Bai. Huo Lingwei menjawab sambil tersenyum. Aku menatapnya dan kemudian pada Bai Yang Hao. Ekspresi kaget. Bagaimana dengan Suan-Suan? Apakah Anda puas dengan drama ini? Apa masih kasar? Dia terus memukulku. Huo Lingwei keluar dengan memeluk bahuku. Suara pidato itu sampai di ruang perjamuan. Di telinga semua orang. Dia percaya bahwa setelah perjamuan ini, tidak akan ada lagi orang buta. Dia bersandar di depanku. Keduanya mengambil keluarga Bai dan memberikannya padaku. Dan dia mengeluarkan reputasinya. 3 burung dengan 1 panah. Huo Lingwei sangat puas dengan ini. Saat mereka berdua berjalan keluar ruang perjamuan, kebetulan bertemu dengan aparat penegak hukum yang datang untuk menangkap orang. Huo Lingwei dengan ramah menunjukkan jalan kepada orang-orang. Itu membawa saya kembali ke mobil. Cuaca masih sedikit dingin di bulan Maret dan April. Mobil memiliki pemanas. Gelang Huo Lingwei ada di pinggangku. Membuatku merasakan udara dingin langsung masuk ke tubuhku. Dunia ini tampaknya tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Apakah Anda tahu tentang Bai Junsi dari awal? Aku menatap Huo Lingwei. Serius bertanya. Pada awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai alat untuk saudara perempuannya. Tapi sepertinya dia tidak mengetahuinya. Kebetulan Bai Yang Hao datang ke pintu lagi. Ganti saja alatnya. Huo Lingwei dan aku saling memandang. Saya bertanya dengan serius dan dia menjawab dengan serius. Saya memiliki segalanya di bawah kendali. Nada bicara Huo Lingwei santai. Bahkan tentu saja. Pada saat itu, saya merasa kasihan pada Huo Lingwei. Memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan teratas. Saya memiliki beberapa rambut di hati saya. Dia tanpa sadar bergerak ke samping. Saya ingin sedikit lebih jauh dari Huo Lingwei. Baru saja pindah. Tangan Huo Lingwei mengerat ketika masih berada di pinggangnya. Huo Lingwei menundukkan kepalanya dan memainkan kepalaku. Nada samar. Tapi itu membuatku merasakan bahaya besar. Xuan-Xuan tidak senang. Aku menegangkan tubuhku dan tidak merespon. Lalu Xuan-Xuan hanya berpikir aku menakutkan. Selama aku mau, saya bisa menempatkan. Saya memiliki segalanya di bawah kendali. Jangan bicara tentang keluarga Shen. Seluruh dinasti selatan. Saya memiliki hak untuk mengatakan hal yang sama. Barang bagus dari uang dan kekuasaan. Sebelum aku bertemu denganmu, saya telah bekerja keras untuk itu. Saya memiliki banyak. Tapi aku masih belum puas. Jadi saya bekerja keras. Terus perluas wilayah sesuatu. Tapi tetap bosan dengan semuanya. Ada orang seperti Bai Junsi. Akan ada yang tak terhitung jumlahnya. Mereka didasarkan pada saya. Aku juga berdasarkan aset di belakang mereka. Kesepakatan yang sangat adil. Xuan-Xuan. Jika Anda tidak termasuk orang-orang yang dibawa ibu saya hari itu, penegakan hukum penangkapan ikan sudah cukup bagi saya untuk membersihkan kota selatan. Tapi aku baru saja melihatmu. Huo Lingwei mengarahkan pandangannya. Setelah melihat tatapan menghindar. Hanya menggenggam rahang. Memaksa pria itu dalam pelukannya. Mata tertuju padanya. Senyum. Gelombang hantu di mataku. Xuan-Xuan, Anda tahu. Aku bukan orang baik. Saya hanya ingin kamu. Jika Anda tidak memberi, lalu aku hanya bisa meraihnya. Dia selalu tahu dia adalah anjing yang kejam. Sekarang terier anjing memiliki tali di atasnya. Ujung lainnya tertangkap di tangan. Pegang erat-erat untuk mengendalikannya. Buang anjing ganas itu dan Anda akan kehilangannya. Huo Lingwei tidak bisa membedakan pilihan mana yang ingin dia pilih. Dan dia menatapku. Mata berbinar-binar karena kegembiraan. Hati menggantung tinggi. Pembukaan yang gemetar. Bukankah kita sudah menjadi pasangan yang belum menikah? Kenapa kamu tidak bertanya pada ibu? Kapan perjamuan pernikahan bisa diadakan di sana? Resepsi pernikahan hanya disiapkan untuk 1-3. Tapi kita bisa pergi dan mendaftar dulu. Huo Lingwei memelukku dengan erat. Jantung di dadaku berdebar kencang. Tampaknya berbicara tentang cinta dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ini sangat bagus. Ini adalah hari lain untuk dicintai oleh Xuan-Xuan. Setelah meninggalkan dunia kecil, saya terbangun di ruang sistem putih bersih.
menutupi posisi jantung yang berdebar. Opera Peking. Itu mengerikan. Ini hanya mengerikan. Puluhan tahun sebagai sehari. Cinta yang kental mencekik. Saya ingin melarikan diri setiap saat. Keinginan orang akan terus berkembang. Apa yang diinginkan Ho Lingwei pada awalnya? Tetaplah bersamaku. Ke belakang. Dia merindukanku sepanjang waktu. Dia hanya melihat dirinya di dalam hatinya. Walau hanya linglung. Ho Lingwei tidak tahan. Dari besar ke perjalanan ke kecil untuk berpakaian dan makan. Ho Lingwei seperti bayangan. Aku hampir mati lemas. 80 tahun di dunia kecil. Ho Lingwei takut anak-anak akan menggantikannya. Ligasi siluman dan dunia dua orang yang telah melewati 80 tahun. Akhirnya, grup Huo. Bahkan membiarkan ayah Huo. Pewaris rujuk kembali di pihak Holem. Biarkan saja Hogame putus di daerah Ho Lingwei. Tapi setiap hari aku mematahkan jariku. Menunggu hari di mana aku mati. Ini 80 tahun. Bahkan dalam kematian. Ho Lingwei bahkan tidak ingin melepaskanku. Diteuthanasia rapi. Dimakamkan bersamaku. Sekarang segera setelah kamu menutup mata. Aku tidak habis pikir untuk mati. Mata abu-abu gila Ho Lingwei. Menyeramkan. Sulit untuk keluar dari dunia kecil. Pertama kali kamu dapat menghubungi sistem. Aku akan berhenti. Dengan cepat melintasi dunia, ada neurosi seperti Ho Lingwei. Aneh rasanya memakainya. Tuan rumah melalui magang. Telah menjadi orang yang lewat dari perusahaan cepat pakai. Karyawan reguler departemen. Emosi pengecoran negatif terdeteksi di tuan rumah. Penarikan emosi. Misi resmi dimulai. Harap bersiap-siap. Suara elektronik mekanis berdering di telingaku. Suara otak utama sistem jatuh begitu saja. Aku merasa otakku mengantuk. Aku menggelengkan kepalaku dan mencoba membuka mataku. Pusing yang familiar datang. Semakin sadar. Adegan bergeser di depanmu. Sudah. Benar-benar terlempar ke dunia kecil. Di kafe yang sepi dan minimalis. Kunyah kopi di depanmu dengan kepala tertunduk. Orang yang duduk di hadapannya mengenakan jas. Asisten senior yang cerdik dan cerdas yang terlihat dengan mata telanjang. Pikiran. Emosi perlawanan seperti balon yang tertusuk jarum. Aku tak mengerti. Dari mana datangnya perlawanan lama itu? Diasuransikan sepenuhnya gaji tinggi. Termasuk makanan, perumahan dan pekerjaan juga setara dengan liburan berbayar. Bahkan dalam kondisi seperti ini, aku masih menolak. Tamat sudah, sungguh mengambang. Tangan yang mengaduk kopi gemetaran. Aku hanya ingin menghubungi sistem untuk menanyakan keadaannya. Suara sistem datang dari pikiranku dulu. Host, Anda tidak apa-apa? Aku penasaran apa yang bisa terjadi. Tapi jangan menunggu untuk berbicara. Sistem bersalah duluan. Host. Program dalam dikendalikan langsung oleh manajemen senior perusahaan. Emosi berlebihan terdeteksi. Mereka berhak menangani langsung. Penarikan emosi tidak mungkin. Namun, saya mengajukan kompensasi untuk host. Tugas dunia ini adalah untuk mantan pacar orang yang lewat yang berperan sebagai pahlawan wanita. Plot berakhir. Host, saya akan mengirimkan memori yang relevan. Hanya berlibur. Sistem berderak dan banyak bicara. Mataku berbinar ketika mendengar bahwa tidak perlu melakukan tugas. Pada saat yang sama, ada memori di kepalaku. Pahlawan utama dunia ini adalah Fuxia. Pewaris keluarga yang berkuasa. Hidup direncanakan sejak lahir. Aku mengambil identitas. Mungkin kecelakaan di luar rencana Fuxia. Tabrak tak sengaja. Menjadi pacar pahlawan wanita. Tapi karena dia memiliki ibu tiri. Ada ayah tiri yang sedikit menyedihkan. Orang kaya tidak diterima. Belum diakui oleh orang kaya. Dan pihak Fuxia. Gunakan saja aku sebagai tameng. Tidak peduli padaku. Sekarang keluarga kaya dan keluarga Zhao tempat protagonis pria Zhao Yuan berada. Bersiaplah untuk menikah. Yang disebut pacarku juga. Secara alami Offline. Duduk di hadapanku. Itu adalah asisten yang dikirim oleh Fuxia untuk memberitahu perpisahan. Tuan Shen, ini yang dimaksud wakil presiden. Tolong jangan mempermalukanku. Utusan itu tersenyum sopan di bibirnya.
Menggapai dan mengambil sebuah cek kosong terdorong di depanku. Setiap gerak-geriknya sempurna. Tapi ada sedikit penghinaan di mataku. Aku berhenti menggerakkan tangan kopiku, dan mengira itulah tiketnya. Dunia tampaknya agak kuno. Berapa banyak yang harus diisi? Agar tidak menimbulkan keengganan sang pahlawan. Bagaimana dengan balas dendam yang wajar? Aku juga tidak terpikirkan. Baru saja memasuki dunia kecil. Jangan kerjakan tugas, lupakan. Dana liburan masih di tangan. Itu membuat sulit untuk tidak bertindak. Sudut mulutku tak bisa terangkat seragam. Dengan cepat meraih cek. Semua wajah mereka penuh sukacita. Mata sang asisten memandang lebih dalam. Dan ia berdiri dan ia menunduk menatapku. Karena Tuan Shen telah menerima cek itu. Jadi mulai sekarang. Tuan Shen tidak ada hubungannya dengan apa yang kita katakan padanya. Keluarga kaya dan keluarga Zhao telah memutuskan untuk menikah. Saya pikir Tuan Shen adalah orang yang cerdas. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Arti luar dan dalam sudah jelas. Jauhkan saya dari Fujia dan Cho. Selesaikan saran Anda. Asisten memberi saya pandangan terakhir. Ambil tas kerja Anda. Dia berbalik dan meninggalkan kafe. Aku akan menggelar cek segera setelah dia pergi. Lagi. Dia mengeluarkan pena dari tasnya. Apakah sistem mengisi jumlah ini dengan saya? Tuan rumah mengingatkan Anda bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi 10 juta. Jika tidak, mudah menjadi kaya dan menghabiskan hidup Anda dengan menjadi sasaran protagonis wanita. Sistem melirik toko Midata di latar belakang. Aku tahu kenapa aku memberikan saranku. Aku merobeknya dengan ringan. Wanita ini tidak terdengar seperti orang yang baik. Setelah memikirkannya, saya masih mendengarkan saran sistem. Saya mengisi 79 pada cek. Setelah menulis, hargai dirimu sendiri. Aku bangkit dan berjalan keluar dari kedai kopi. Wuhu 9.999.000. Memaksimalkan manfaat sambil menghindari petir dengan sempurna. Sempurna. Langkah kaki cepat. Memeriksa ban yang sesuai. Naik taksi saja. Mengambil uang ke kartu. Dan sisi lainnya. Setelah mendengarkan laporan asisten, Fuchsia menggandakan ketukan. Ekspresinya tetap tidak berubah. Ini semua anggur, tapi jumlahnya menguntungkan. Kuota hanya menempel di atas harapannya. Kemudian Fuchsia tidak bisa memberitahu. Saya memiliki beberapa emosi yang tidak bisa dijelaskan di hati saya. Saya belum sempat mengemasi barang-barang saya. Panggilan dari keluarga Nan datang lebih dulu. Shen Moxuan, ada apa denganmu dan wakil presiden? Mengapa orang kaya? Benar-benar memutus kerja sama dengan Nanjia. Begitu telepon tersambung. Ibu tiri datang dari gagang telepon. Pertanyaan cempreng Wang Cuiting. Sakit telinga. Pindahkan gagang telepon. Apakah Anda karena pernikahan antara keluarga kaya dan keluarga Zhao? Saya marah dengan wakil presiden. Apakah saya tidak memberitahu Anda? Bahkan jika mereka menikah. Apakah itu tidak akan mempengaruhi Anda? Tidak ada emosi sama sekali dalam pernikahan bisnis. Lagi. Wanita mana yang hanya memiliki sedikit kekasih di luar sana? Posisi wakil presiden. Anda bisa mendakinya, itu sudah asap dari kuburan leluhur. Mengapa Anda tidak cepat-cepat mencari cara untuk membujuk wakil presiden? Dia melakukannya. Kerjasama dengan Fujia sangat penting bagi Nanjia. Jika Anda tidak bisa membujuk wakil presiden dengan baik, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah Nan di masa depan. Wang Cuiting mengutuk dengan marah. Demi memulihkan kerjasama. Aku tidak sabar untuk pergi melalui gagang telepon. Tangkap aku di depan Fuchsia dan bersujud minta ampun. Ini panjang pada awalnya. Dan aku sempat berpikir ketika kembali ke sana. Dia menutup telepon dengan cepat. Melihat telepon dengan layar hitam, aku segera menyalakannya lagi. Tarik semua orang yang berhubungan dengan keluarga laki-laki ke dalam daftar hitam. Itu melegakan. Baru kali ini dalam ingatanku aku menghadapi bahasa buruk secara langsung. Bahkan jika ingin memaki dan bertengkar. Seringnya kata-kata dalam otak. Aku tak bisa berkata apa-apa ketika membuka mulut. Mengenai keluarga pria. Dengan sang pahlawan wanita, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tak ada misi. Aku tak akan terlibat dengan sang pahlawan wanita. Plot terjerat dengan protagonis pria.
Alam bawah sadarku menyuruhku menjauh sejauh mungkin. Aku memandang tempatku. Aku akan mengemasi barang-barangku. Ganti ke tempat yang tak seorang pun tahu. Harus mengecek harga kota dan perumahan yang layak huni. Dan tiket pesawat atau sesuatu dalam pikiranku. Kelopak mata semakin berat. Mengapa Anda tiba-tiba merasa mengantuk dan tak sempat kembali ke kamar tidur? Hitam di depan Anda. Jatuh ke tanah. Berdebar. Dan kemudian seluruh ruangan menjadi sunyi. Dan sisi lainnya. Setelah menutup telepon. Wajah Wang Cuiting hampir bengkok. Gedung ini gatal. Beraninya Anda menutup telepon saya. Oke, sekarang menjadi prioritas. Ini adalah mencari cara untuk menyelesaikan masalah bekerja sama dengan keluarga kaya. Langit biru duduk di samping dengan wajah cemberut. Wajahnya juga sangat jelek. Keluarga kaya tiba-tiba melepaskan kerja sama mereka dengan keluarga selatan. Perusahaan yang menyebabkan bola muncul sebelum. Mereka juga mengakhiri kontrak satu demi satu. Awalnya, keluarga Nan mengandalkan pohon besar keluarga kaya. Telah berdesakan dari keluarga kaya terakhir menjadi kelas menengah. Meskipun kekuatan keseluruhan tidak cukup kuat. Tapi karena atas nama orang kaya. Banyak perusahaan top juga mengambil kesempatan untuk mencari kerja sama. Betapa kuatnya Nan Tianling di Mal sebelumnya. Setelah keluarga kaya melepaskan kerja sama. Betapa malunya dia. Aku terbiasa dicari oleh orang-orang berkedok keluarga kaya. Bagaimana mungkin Nan Tianling bersedia? Wang mengutip peluang kerja sama keluarga kaya. Itu ada karena bocah mati itu. Sekarang orang memandang rendah dirinya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa meminta Shen Moxuan untuk mencari kekayaan dan keanggunan. Mereka telah berpacaran begitu lama. Putus. Tak ada kompensasi sama sekali. Bagaimana mungkin? Benar. Setidaknya bocah mati itu sudah sekian lama bersama Fuxia. Pasangan itu saling pandang. Memikirkan tempat untuk dituju. Ketika aku sadar. Hari sudah pagi keesokan harinya. Ia bangkit dari tanah dalam keadaan kesurupan. Apakah masuk akal untuk merasa segar entah kenapa? Berbaring di tanah begitu lama. Tak sakit punggung, lupakan. Aku tak pernah merasa lebih baik. Dan aku tak tahu apakah itu ilusiku. Aku merasa jauh lebih ringan. Emosi kelabu dan kekerasan fisik. Ini seperti menghilang dalam semalam. Ada apa ini? Ia mengangkat tangannya dan mengusap pelipisnya. Tiba-tiba pemandangan di depanku berubah. Aku mendapati diriku berdiri di ruang kosong. Matanya tiba-tiba melebar. Lalu ia segera kembali ke ruangan yang kukenal. Otakku membeku. Sistem panik knalpot. Apa yang terjadi di sini? Sistem juga tertegun sejenak. Dia melihat ke belakang panggung. Data di panel berubah dengan cepat. Dan ini ternyata cukup mengejutkan. Kiamat apa? Sistem, apakah Anda bercanda? Beberapa tabrakan. Saya berharap mendapatkan jawaban yang berbeda dari sistem. Sistem takut salah paham sendiri. Dengan cepat menjelaskan kepada tuan rumah. Kedatangan ruang terakhir. Hal ini didasarkan pada kemunculan kekuatan ruang secara tiba-tiba. Hasil evolusi. Saya tidak bermaksud memberitahu Anda. Adapun waktu spesifik akhir dunia. Sistem juga tidak dapat memperkirakan. Prioritas pertama bagi tuan rumah dan lain-lain adalah dengan cepat menggunakan ruang. Persediaan. Berjuang untuk akhir kebenaran. Dan pada akhirnya, sistem juga merasa bahwa kata-katanya agak sulit. Dia terdiam sejenak. Dengan cepat masuk ke kepalaku. Menemukan daftar persediaan. Dan data eskatologi evolusi. Lalu tenggelam dan tak berani bicara. Jantungku berdebar kencang. Cepat lepaskan tangan. Menangis dan tertawa. Aku tahu itu. Dalam bisa melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal-hal emosional. Bagaimana mungkin memasuki dunia kecil tanpa melakukan tugas? Liburan sia-sia. Ternyata kiamat. Woho, langitku benar-benar jatuh. Aku mengeluarkan kartu bangku. Uang itu akan langsung tersebar sebelum dipanaskan. Kalau tidak maka akan menjadi tumpukan kertas bekas sedih.